Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatul Maufiroh dengan NIM 24411000155, kelas 2D, mata kuliah Desain Manajemen Jaringan, dan dosen pengampu Sofia Hardi, Eskom MT. Di sini saya akan menjelaskan tentang IPv4, Networking Fundamental. Yang pertama adalah IPv4. IP address versi 4 atau IPv4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP or IP yang menggunakan protokol jaringan IPv4. IPv4 memiliki panjang 32 bit dan dibagi menjadi 4 blok. Masing-masing blok berukuran 8 bit dan ditulis dalam bilangan desimal dengan nilai berkisar antara 0 hingga 255. IPv4 ditulis dalam notasi desimal bertitik yang dibagi ke dalam 4 buah oktet dengan masing-masing berukuran 8 bit. Format notasi tersebut dikenal dengan dotted decimal format. IP address adalah deretan bilangan biner 32 bit atau 128 bit yang unik dan digunakan sebagai identitas untuk host dalam jaringan komputer. Selanjutnya, jenis IP versi 4 berdasarkan identitasnya. IPv4 yang dimiliki oleh sebuah host dapat dibagi dengan menggunakan subnet mask jaringan ke dalam dua buah bagian, yaitu 1. Network Identifier or Net ID atau Network Address. Net ID adalah alamat yang digunakan khusus untuk mengidentifikasi alamat jaringan di mana host berada. Yang kedua adalah Host Identifier atau host ID atau host address. Host ID adalah alamat yang digunakan khusus untuk mengidentifikasi alamat host. Selanjutnya adalah jenis IPv4 berdasarkan ketentuan penggunaannya. Berdasarkan ketentuan penggunaannya, IPv4 terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah alamat unicast. Alamat unicast merupakan alamat IPv4 yang ditentukan untuk sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah internet network IP. Alamat unicast digunakan dalam komunikasi point-to-point atau one-to-one. Alamat unicast menggunakan kelas-kelas alamat IPv4. Sebuah alamat unicast dibedakan dengan alamat lainnya dengan menggunakan subnet mask. Alamat unicast dibagi menjadi dua, yaitu alamat publik dan alamat privat. Yang pertama adalah alamat publik. Alamat publik adalah alamat-alamat yang telah ditetapkan dan berisi beberapa buah network identifier yang telah dijamin unik jika intranet tersebut telah terhubung ke internet. Yang kedua adalah alamat privat. Alamat privat adalah alamat IP yang berada dalam ruangan alamat pribadi. Sebuah jaringan yang menggunakan alamat IP privat disebut juga dengan jaringan privat atau privat network. Selanjutnya adalah yang kedua adalah alamat multicast. Alamat multicast merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau berbeda. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one-to-many. Alamat-alamat multicast IPv4 didefinisikan dalam ruang alamat kelas D dalam kelas IPv4. Selanjutnya, nomor 3 adalah alamat broadcast. Alamat broadcast merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh setiap node dalam segmen jaringan yang sama. Alamat broadcast digunakan dalam komunikasi one-to-everyone. Jenis-jenis alamat broadcast antara lain sebagai berikut. Network broadcast. Yang pertama, network broadcast IPv4 adalah alamat yang dibentuk dengan cara mengkonfigurasi semua bit host menjadi satu dalam sebuah alamat yang menggunakan kelas atau class pool. Yang kedua, subnet broadcast adalah alamat yang dibentuk dengan cara mereset semua bits host menjadi satu dalam sebuah alamat yang tidak menggunakan kelas atau classes. Yang ketiga adalah all subnets directed broadcast. Adalah alamat broadcast yang dibentuk dengan mengkonfigurasi semua bit network identifier yang asli yang berbasis kelas menjadi satu untuk sebuah jaringan dengan alamat tak berkelas atau classless.
limited broadcast adalah alamat yang dibentuk dengan mengkonfigurasi 32 bit alamat IPv4 menjadi satu. Alamat ini digunakan ketika sebuah node IP harus melakukan penyampaian data secara one to everyone di dalam sebuah jaringan lokal, tetapi ia belum mengetahui network identifier-nya. Selanjutnya adalah jenis IP versi 4 berdasarkan kelasnya. Dalam RFC 791, alamat IPv4 dibagi ke dalam 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Yang pertama kelas A. Kelas A yaitu dengan desimal 1 sampai dengan 126 dengan biner 0, XXX, dan seterusnya. Ini ada 8 biner, yaitu untuk unicast skala besar. Dan yang kedua kelas B yaitu 128 sampai dengan 191 desimal dengan biner 10, XXX, dan seterusnya untuk unicast skala menengah. Yang ketiga adalah kelas C, yaitu dengan 192 sampai dengan 223 desimal dan biner 110, XXX, dan seterusnya, dan untuk unicast skala kecil. Yang keempat adalah kelas D, yaitu dengan 224 sampai dengan 239 desimal dengan biner 1110XXXX, yaitu untuk multicast. Yang kelima kelas E, yaitu dengan 240 sampai dengan 255 desimal dan biner 1111XXXX, yaitu untuk eksperimen. Selanjutnya ada 5 bit pertama IP address. 5 bit pertama dari IP address digunakan untuk menentukan kelas-kelas IP address. Yang pertama, jika bit pertama 0, maka address sama dengan kelas A address. Yang kedua, jika bit pertama 1 dan bit kedua 0, maka address sama dengan kelas B address. Jika 2 bit pertama 1 dan bit ketiga 0, maka address kelas C address. Jika bit pertama 1 dan bit keempat 0, maka address sama dengan kelas D address. Dan yang kelima, jika bit pertama 1, maka address sama dengan kelas E address. Selanjutnya, panjang prefix menentukan jumlah bit terbesar paling kiri yang membuat prefix subnet. Jika dalam sebuah IPv4 menggunakan prefix OR 24, maka jumlah bit 1 dari 32 bit deretan bilangan biner berjumlah 24. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, format prefix IPv4. Dalam IPv4, sebuah alamat dapat dipresentasikan dengan menggunakan angka prefix yang merujuk kepada subnet mask yang digunakan. Prefix adalah sebuah bagian dari IP yang memiliki nilai-nilai tetap dan menjadi bagian dari sebuah rute atau subnet identifier. Contohnya format prefix IPv4, alamat IP or prefix. Thanks, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.